同时，我们也收获了互助。Paparan radiasi matahari secara besar-besaran telah menghasilkan. Papa. Маджао, я тебе покажу, на чем мы возвращались. 7个月对应的是下一次太阳活动爆发期。3 unauthorized individuals detected. 地球还挺美好的。Time to detonation. 2 minutes and counting. 1 minute and counting. 漂亮。Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film kedua dari Wandering Earth. Film ini bukan kelanjutan dari film pertamanya, melainkan sebuah prequel. Dan setting waktu di film ini adalah 10 tahun sebelum kejadian di film pertamanya. Seperti yang kita ketahui di film pertamanya, matahari yang sekarat mulai membesar dan mengancam peradaban manusia. Diperkirakan dalam waktu dekat ukuran matahari akan semakin membesar dan menelan planet-planet di dekatnya, tak terkecuali bumi. Karena itu umat manusia memutuskan meninggalkan tata surya dan pergi ke sistem bintang terdekat yaitu Alpha Centauri. Dan luar biasanya bukan hanya manusianya saja yang dipindah, tapi planet bumi juga ikut dipindah. Seluruh dunia akhirnya bekerja sama membangun 10.000 mesin pendorong raksasa untuk mengeluarkan bumi dari orbitnya. Kemudian mendorongnya menuju sistem tata surya Alpha Centauri yang jaraknya sekitar 4 tahun cahaya. Dan perjalanan planet bumi ke sana diperkirakan akan membutuhkan waktu selama 2.500 tahun lamanya. Sekilas kalau Mimin membaca komentar di alur film sebelumnya, banyak yang mengatakan film ini hayal, tidak mungkin, terlalu mengada-ngada dan lain sebagainya. Padahal film Wandering Earth jelas-jelas merupakan film fiksi atau fantasi yang dibuat berdasar imajinasi sutradara dan pembuatnya untuk menghibur para penonton. Dan perlu diingat, ini adalah sebuah film, jadi kita tuh nggak perlu pusing bagaimana kejadian atau teori yang ada di dalam film ini bekerja. Cukup menonton alur film di channel ini, Mimin akan menceritakan sebaik mungkin buat teman-teman. Oke, cukup berlama-lamanya, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dimulai dengan diperlihatkan kondisi bumi yang terus-menerus diterpa bencana. Dimulai dari kekeringan, punahnya satu spesies, dan kehancuran kota-kota. Semua itu disebabkan matahari sudah memasuki masa akhir hidupnya. Fase terakhir kehidupan matahari ditandai dengan habisnya hidrogen, yang menjadi bahan bakar untuk menciptakan reaksi fusi di dalam inti matahari. Setelah matahari kehabisan bahan bakar, matahari akan berevolusi. Inti matahari semakin memanas menjadi lebih padat menyebabkan matahari mengembang, lalu menjadi bintang raksasa merah, sebelum akhirnya menyusut menjadi bintang katai putih. Mereka yang berjalan di siang hari wajib memakai kacamata hitam, jika tidak cahaya matahari akan merusak mata. Diperkirakan dalam waktu 100 tahun ke depan ukuran matahari sanggup menelan bumi, dan tidak ada pilihan bagi umat manusia untuk meninggalkan tata surya. Karena itulah seluruh negara di dunia bersatu mencari cara untuk keberlangsungan peradaban manusia. Dari sekian banyak solusi yang diajukan, mereka menyepakati proyek gunung bergerak. Tujuan dari proyek tersebut adalah membangun 10.000 mesin bumi yang akan digunakan untuk mengeluarkan bumi dari orbitnya, kemudian mendorong bumi menjauhi tata surya menuju sistem bintang terdekat untuk memulai kehidupan baru. Para insinyur akan melakukan uji coba dengan membangun mesin tersebut di bulan. Akan tetapi, tantangan dari proyek tersebut adalah sangat mahal dan sulit dilakukan. Terjadi pro kontra di seluruh dunia, dan solusi atas krisis bencana ini menjadi krisis itu sendiri. Salah satu komunitas yang menolak gagasan tersebut menawarkan proyek Digital Life, yaitu memindahkan seluruh ingatan manusia ke dalam sebuah komputer cerdas yang disebut Quantum 550A.
Ilmuwan yang menemukan terobosan tersebut berkata bahwa manusia tidak perlu takut. Dia membangun dunia baru di mana seluruh manusia akan hidup dalam kesadaran digital. Dengan teknologi tersebut, manusia tidak akan pernah mati dan bisa hidup selamanya. Namun tentu saja, Perserikatan Negara di dunia menolak temuan kontroversial tersebut. Hingga akhirnya pada tahun 2044, di mana proyek gunung bergerak masih berjalan, mereka menyerang markas UEG atau United Earth Government. Situasi menjadi semakin tidak terkendali. Terjadi peperangan di antara dua kubu. Salah satu petinggi perwakilan negara Cina bernama Zhou menyarankan agar mereka mempercepat proyek ini. Waktu mereka sangat terbatas, sementara matahari tidak akan menunggu. We advise postponement of the Moving Mountain project. 窗口期只留给我们13个月，我方建议继续推进建设。 Sin kemudian pindah ke pangkalan gabungan. Kita berkenalan dengan salah satu tokoh utama kita, yaitu Liu Peiqiang. Dia adalah salah satu kandidat berbakat yang akan bekerja membangun stasiun bumi. Akan tetapi sampai di sana para pendemo berbuat kerusuhan. Salah satu kandidat berbakat melakukan aksi heroik dengan melumpuhkan pendemo tersebut. Tidak ada yang menyangka dia adalah seorang wanita cantik bernama Han Dudu. Dan sejak saat itu, Liu menaruh hati kepadanya. Setelah itu, para pekerja dibawa menuju Space Elevator, yaitu lift ruang angkasa yang menghubungkan permukaan dengan orbit terluar bumi. Dengan lift tersebut, manusia tidak perlu repot-repot terbang ke angkasa hanya untuk mencapai orbit. Lift tersebut memiliki jarak 90.000 km, menjadikannya salah satu arsitektur tertinggi dalam sejarah manusia. Dan untuk mempermudah komunikasi, setiap orang memiliki penerjemah bahasa otomatis yang dipasang di telinga. Hey, beautiful. How you doing? I am fine. Thank you. Sebelum meluncur, mereka memakai baju astronot yang dilengkapi alat bantu pernafasan. Setiap pekerja akan menuju bagiannya masing-masing, membangun stasiun angkasa bumi yang akan menjadi bahtera pendamping perjalanan bumi nantinya. Satu bulan sejak misi pertama mereka, para pekerja berlatih keras agar mampu bertahan selama bekerja di luar angkasa. Hari demi hari, Liu semakin jatuh cinta kepada Han Dudu dan mencoba mendekatinya. You're watching closely. Can't do this. You have 5 minutes. Hingga suatu hari, ia memutuskan untuk memberinya sebuah bunga dan gadis itu pun dengan senang hati menerimanya. Pihak pemberontak yang menentang proyek gunung bergerak berhasil meretas jaringan keamanan, lalu menyabotase drone milik pasukan perdamaian untuk menyerang pangkalan. Mereka juga menyamar menggunakan identitas pekerja lalu masuk lift angkasa. Saat lift tersebut masih dalam perjalanan, mereka merusak sistem lalu menyerang para pekerja. Selain itu, mereka juga meledakkan beberapa kabin lift dan menewaskan para pekerja. Target utama serangan mereka adalah stasiun angkasa yang sedang mereka bangun. Sementara itu, di dalam lift, Liu dan Han Dudu sibuk menghentikan aksi brutal para penjahat. Para penjahat itu pun kewalahan dan akhirnya menyerah. Passage through cargo transfer area granted. Untungnya, sebelum terjadi kerusakan lebih jauh, pihak UEG berhasil meretas balik sistem keamanan lalu menghentikan serangan. Real-time system override completed. Akan tetapi, saat mereka meledakkan lift, struktur penyaga stasiun hancur yang menyebabkan bahtera tersebut jatuh ke permukaan bumi. Dampak jatuhnya stasiun itu mengenai pekerja yang ada di dalam lift.
Bisa dibilang serangan para pemberontak sukses besar setelah mereka berhasil menjatuhkan stasiun dan menghancurkan space elevator. Dan akibat serangan tersebut, mega proyek gunung bergerak ditunda untuk sementara waktu. Para pendemo yang tidak setuju dengan proyek gunung bergerak mulai pesimis dan menuntut segera dimulai proyek kehidupan digital. Kerusuhan pun terjadi di mana-mana. Namun pihak pemerintah gabungan tidak bergeming. Mereka tetap akan melanjutkan proyek gunung bergerak dengan sisa waktu 7 bulan pengerjaan. Para pemimpin negara gabungan pun mulai berpikir, apakah mereka harus merubah rencana. We underestimated the opposition's power to infiltrate. What do you think we should do now? 我给你看看东西。 Lalu Zhou menunjukkan sebuah foto yaitu bumi yang dipotret oleh satelit Voyager yang saat itu berada jauh di luar angkasa. Bola cahaya kecil itulah harapan manusia yang sebenarnya. Proyek gunung bergerak ini akan membawa seluruh umat manusia menuju bintang barunya. Jarak bumi Alpha Centauri adalah sekitar 4 tahun cahaya, dan bumi akan mengembara selama 2500 tahun ke depan. Bumi adalah sebuah planet yang disebut mahkota alam semesta. Tidak ada tempat di sudut ruang angkasa manapun yang memiliki karunia serta berkah melimpah selain bumi. Mereka tidak mampu membangun stasiun angkasa untuk menampung serta menghidupi seluruh manusia yang ada di dunia. Karena itulah memindahkan bumi menuju tata surya baru adalah jalan terbaik dan manusia tetap akan memiliki rumah alami mereka yaitu bumi. Scene kemudian pindah ke seorang lelaki bernama Heng Yu yang diperankan oleh Andy Lau. Heng Yu baru saja terbangun dari kapsul hibernasinya yang berada di stasiun bulan. Mereka sebelumnya beristirahat selama 1 tahun. Setelah mesin yang ada di bulan mengalami kerusakan akibat badai matahari. Beberapa saat kemudian mereka menerima kiriman terakhir peralatan dari bumi. Misi di bulan tersebut dikepalai oleh ilmuwan bernama Dr. Zhao. Sebelum mesin pendorong dibangun di bumi, mereka telah membangun beberapa mesin di bulan untuk melakukan uji coba pengapian. Dan mereka akan menggunakan komputer kuantum 550C untuk mengendalikan mesin konstruksi secara otomatis. Zhao dan Heng Yu adalah orang yang bertanggung jawab atas komputer tersebut. Scene kemudian pindah saat Heng Yu mengalami kecelakaan yang menewaskan istri dan putrinya. Namun ingatan putrinya yang bernama Yaya sempat dicadangkan ke dalam perangkat Digital Life sesaat sebelum meninggal. Lalu dihidupkan kembali menggunakan perangkat Digital Life 550A. Namun komputer tersebut memiliki keterbatasan dan hanya mampu memberikan kehidupan untuk Yaya selama 2 menit saja. Heng Yu berharap Zhao mau mengembangkan komputer kuantum 550A, namun Zhao menolak. Ia menunjukkan perangkat itu karena belas kasihan kepadanya karena alat tersebut dilarang secara hukum. Proyek kehidupan digital sebenarnya tidak terlalu buruk di mana orang-orang yang sudah memasuki masa tua atau sakit bisa melanjutkan kehidupan di dalam dunia baru. Namun jika semua orang memilikinya, manusia tidak akan mau hidup di dunia nyata yang penuh dengan penderitaan. Tujuan komputer kuantum itu dibuat hanya untuk mempercepat proses kalkulasi uji pengapian. Dan setelah berhasil, alat tersebut akan dihancurkan. Sesaat kemudian kembali terjadi badai matahari dan menyebabkan peralatan di bulan mengalami kerusakan. Meski para pekerja berhasil menyelamatkan diri, sayangnya komputer kuantum terbaru 550C itu rusak. Mereka tidak akan bisa mengontrol secara akurat posisi peluncuran mesin, padahal pengujian mesin pendorong tinggal 3 hari lagi. Lalu Heng Yu memberi saran mereka masih bisa menggunakan komputer kuantum 550A miliknya. Meski terbatas, setidaknya mereka bisa memodifikasinya untuk melakukan uji pengapian. Namun Heng Yu meminta Zhao membantunya mengembangkan komputer kuantum agar lebih canggih dari sebelumnya. Heng Yu sangat ingin memberikan putrinya kehidupan secara penuh. Mereka kemudian segera melakukan uji pengapian dan pengujian tersebut berhasil.
Mesin pendorong itulah yang akan digunakan di bumi untuk mengeluarkan bumi dari orbitnya. Pengujian berikutnya dilakukan pada mesin bumi. Dan keberhasilan pengujian tersebut adalah harapan baru umat manusia. Dengan begitu, proyek Gunung Bergerak tetap berjalan dan sisanya akan segera dibangun di seluruh dunia. Salah satu alasan kenapa mereka melakukan uji pertama di bulan karena dikhawatirkan jika terjadi kegagalan tidak berdampak apapun di bumi. Tahun 2046 atau 2 tahun sejak pengujian pertama mesin bumi, Liu dan Han Dudu melangsungkan pernikahannya. Sang ayah, kakek Buboho alias Paman Cheng, adalah ayah paling bahagia pada momen tersebut. 1 tahun kemudian, dukungan publik akan proyek Gunung Bergerak semakin meningkat. Pengembangan komputer kuantum pun dilakukan sesuai janji Zhao kepada Heng Yu. Dan akhirnya terciptalah generasi baru komputer kuantum berkode 550W. Lalu digunakan untuk mempercepat konstruksi pembangunan mesin pendorong bumi. Komputer berteknologi AI tersebut telah menggantikan peran pekerja industri, mampu membuat keputusan secara mandiri serta otomatisasi pembangunan. Kalau teman-teman ingat, salah satu mesin pendorong yang sangat terkenal pada film pertamanya ada di Sulawesi. Setiap mesin yang terletak di garis khatulistiwa dibuat lebih besar, dan mesin pendorong yang ada di Sulawesi itulah yang akhirnya menyelamatkan bumi di film pertamanya. Fungsi utama dari mesin yang ada di khatulistiwa adalah untuk menghentikan rotasi bumi. Karena tidak mungkin bumi didorong ke depan dalam kondisi berputar. Space Elevator juga selesai dibangun ulang. Pemerintah negara gabungan mulai mengerjakan proyek stasiun ISS Navigator. Kota bawah tanah juga akan segera dibangun tepat di bawah mesin pendorong bumi, di mana nantinya orang-orang akan tinggal selama 2.500 tahun perjalanan. Karena dipastikan selama bumi melakukan perjalanannya, seluruh permukaan bumi menjadi tempat yang tidak ramah untuk kehidupan. Sayangnya, hanya separuh dari penduduk bumi saja yang bisa tinggal. Pemerintah akan mengadakan undian, dan bagi siapapun yang memenangkan tiket tersebut, mereka berhak hidup di kota bawah tanah selamanya. Tahun demi tahun berjalan, proyek Gunung Bergerak berganti nama menjadi proyek Bumi Berkelana atau Wandering Earth. Tahun 2058 adalah tahun di mana manusia mulai merasakan keadaan tenang, meskipun masih ada sebagian kecil pemberontak. Sebagian mesin pendorong juga telah dinyalakan untuk memperlambat kemudian menghentikan rotasi bumi. Penghentian rotasi bumi dilakukan sehalus mungkin sehingga permukaan bumi tidak terpengaruh sama sekali. Kebahagiaan pasangan Liu dan Han Dudu bertambah karena kini mereka memiliki anak laki-laki bernama Liu Qi. Akan tetapi, Han Dudu ternyata menderita penyakit serius. Tubuhnya tidak mampu menerima radiasi cahaya matahari seperti kebanyakan orang, dan penyakit yang sama yang telah membunuh banyak orang. Sementara itu, di ruang server, Dr. Zhao dan Heng Yu membicarakan masalah komputer kuantum hasil pengembangan mereka. Dr. Zhao meminta Heng Yu berhati-hati agar tidak ceroboh menggunakan 550W untuk menghidupkan Yaya. Karena server komputer tersebut terhubung ke seluruh dunia dan orang bisa mengetahui tindakannya. Jika Heng Yu nekat mengunggah data Yaya, pihak kepolisian akan menangkapnya lalu haknya tinggal di kota bawah tanah akan dibatalkan. Namun Heng Yu tidak peduli. Sudah 14 tahun ia tidak bertemu dengan putrinya. Ia berharap dengan komputer canggih tersebut putrinya bisa memiliki kehidupan penuh. Setelah pengembangan komputer berkode 550W atau yang disebut dengan MOS selesai, mereka melakukan uji coba tes psikologi terhadap Liu Peiqiang. MOS sendiri adalah cara membaca terbalik dari kata 550W. Menurut Liu, kata MOS lebih enak digunakan daripada susah menyebut kata 550W. Liu saat ini memiliki gelar mayor dan berpeluang menjadi Kapten Navigator ISS, atau sebutan untuk stasiun utama yang akan menemani bumi selama perjalanannya. MOS memiliki kecerdasan logika layaknya manusia dan bisa melakukan komunikasi secara langsung. Secara teknis, MOS akan menilai sesuatu berdasar perhitungan matematis. Tes tersebut masih dilakukan secara offline, disaksikan oleh Heng Yu dan Dr. Zhao sebagai penguji apakah MOS sudah berfungsi dengan sempurna. Saat ditanya apakah Liu bersedia menerima tugas sebagai kapten, ia dihadapkan pilihan sulit. Liu dan keluarganya hanya memiliki 2 tiket masuk ke kota bawah tanah, sedangkan Liu memiliki 3 anggota keluarga selain dirinya, yang artinya 2 dari mereka harus dikorbankan. MOS kemudian memberikan alternatif,
Ia memperkirakan istrinya hanya bisa bertahan hidup selama 3 bulan saja. Jika Liu menerima penugasannya sebagai kapten, maka tiket akan diberikan kepada ayah dan anak laki-lakinya. Liu Qi yang masih kecil akan dirawat sang kakek. Dengan begitu, tidak ada yang perlu dikorbankan selain Han Dudu yang memang saat ini sedang sakit keras. Karena memang tidak ada pilihan, Liu pun menerima penugasan tersebut. Kemudian di malam harinya, Heng Yu diam-diam mengaktifkan Digital Life putrinya menggunakan komputer baru tersebut. Tindakannya itu langsung diketahui Dr. Zhao dan pihak keamanan. Mereka meminta Heng Yu menghentikannya. Putrinya sudah lama meninggal dan ia harus merelakannya. Heng Yu tidak menghiraukan peringatannya, lalu mengunggah data digital putrinya ke server milik MOS, lalu mengaktifkan jaringannya ke seluruh dunia. Proses tersebut hanya sebentar sebelum akhirnya Yaya memiliki kehidupan secara penuh. Karena perbuatannya, pihak keamanan terpaksa melumpuhkannya lalu menyita semua data digital miliknya. Setelah data tersebut berhasil diunggah secara penuh, kita bisa melihat Yaya benar-benar hidup di dalam dunia digital. Bersamaan dengan hal tersebut, 2 mesin pendorong yang ada di bulan mengalami kegagalan akibat lonjakan arus data yang berlebihan. Mereka yang ada di ruang kontrol kebingungan. Sesuatu mirip virus tiba-tiba meretas jaringan mereka lalu membuat mesin-mesin tersebut tidak berfungsi dengan baik. Dan setelah itu, mesin tersebut meledak yang menyebabkan kehancuran besar di permukaan bulan. Mesin yang dibangun di bulan sebenarnya bertujuan untuk menjauhkan bulan dari bumi. Namun sayangnya, akibat ledakan tersebut, pecahan bulan jatuh ke permukaan bumi. Bulan juga melenceng dari orbitnya lalu bergerak mendekati bumi. Akibat pecahan bulan jatuh ke permukaan laut, terjadi gelombang tsunami di seluruh dunia dan menyebabkan ancaman bencana baru. Insiden tersebut memaksa beberapa negara termasuk Cina membuka kota bawah tanah mereka. Hal ini dilakukan demi menyelamatkan manusia sebisa mungkin. Dalam waktu kurang lebih 179 hari, bulan akan jatuh ke bumi. Seluruh personel terpilih pun mulai dipanggil untuk bertugas. Sebelum Liu bertugas, Han Dudu meninggal dunia dan ia memberikan pemakaman terbaik untuknya. Liu Peiqiang kemudian menitipkan Liu Qi kepada ayah mertuanya. Mereka memiliki tiket untuk tinggal di kota bawah tanah selamanya. Dan setelah keberangkatannya, sang kakek adalah satu-satunya keluarga Liu Qi. Dalam 50 jam sebelum bulan menabrak bumi, Zhao menyampaikan pidato penting. Sejak pertama kali mesin pendorong bulan berhasil diaktifkan, mereka mendapat pesan kode misterius yang berisi peringatan. Dan sejak saat itulah mereka mempersiapkan rencana cadangan menyusun nuklir yang dimiliki seluruh dunia di permukaan bulan. Tujuannya adalah meledakkan bulan sebelum menabrak bumi. Siapapun yang mengirim pesan tersebut, ia telah meramalkan kejadian ini. Lalu di penjara, Dr. Zhao menemui Heng Yu. Ia berkata saat ini Yaya sudah memiliki kehidupan penuh di dalam dunia digital. Akan tetapi ada satu hal yang lebih penting. Mesin bulan mengalami kegagalan. Bumi harus segera diberangkatkan, jika tidak bulan akan menabrak lalu menghancurkan bumi. Untuk mengaktifkan mesin pendorong yang ada di seluruh dunia, jaringan internet harus dipulihkan. Namun sejak rotasi bumi berhenti, air laut menenggelamkan server utama negara Cina dan membuatnya sulit dinyalakan. Dr. Zhao memberitahu bahwa secara kebetulan mesin pendorong bulan tiba-tiba bermasalah sejak data digital Yaya diunggah ke server. Dr. Zhao merasa kejadian tersebut bukan kebetulan dan seperti ada yang sengaja melakukannya. Zhao meminta Heng Yu membantu mengaktifkan server utama Cina. Sebagai imbalan, ia memberikan data digital live milik Yaya. Sementara di markas militer, setiap orang yang memiliki kemampuan terbang mumpuni ditugaskan pergi ke bulan memasang bom nuklir, termasuk Liu Peiqiang. Segera personel yang ditunjuk berangkat ke bulan kemudian memasang bom nuklir tersebut. Sementara personel yang ada di bumi bertugas memulihkan server internet masing-masing negara untuk menyalakan seluruh mesin pendorong bumi. Jika kedua rencana tersebut berhasil, bulan akan menjadi puing. Gravitasi akibat tarikan bulan akan hilang dan memudahkan mesin pendorong mengeluarkan bumi dari orbitnya. Dr. Zhao dan Heng Yu saat ini berada di gedung pusat server Cina yang terendam air. Dan setelah masuk ke dalam, mereka memulai prosedur rebooting system.
Sementara tim pemasang bom di bulan mengalami kesulitan karena terdapat pecahan bulan di sepanjang orbitnya meski beberapa dari mereka berhasil mendarat. Namun Liu tidak beruntung, pesawat mereka dihantam puing-puing lalu mendarat dengan keras. Liu berkata kalau di pangkalan bulan ada pesawat kecil yang bisa mereka gunakan untuk pulang. Namun pesawat itu hanya muat untuk 3 orang. Liu tiba-tiba menutup pintu kemudian meminta rekan-rekannya segera pulang ke bumi. Dia akan mengaktifkan bom itu sendirian dan rela berkorban daripada rekan-rekannya harus tewas di tempat ini. Perlahan tapi pasti, puing-puing tersebut memasuki atmosfer bumi lalu menghantam permukaan. Gempa yang ditimbulkan membuat Dr. Zhao jatuh lalu tenggelam ke dalam air kemudian meninggal dunia. Masyarakat dunia juga bergegas masuk ke dalam kota bawah tanah sebelum puing-puing bulan membunuh mereka semua. Masalah pun bertambah. Meski semua bom nuklir berhasil dipasang, bom tidak bisa diledakkan secara bersamaan. Karena setiap nuklir memiliki cara pengaktifan yang berbeda. Satu-satunya cara adalah memasang pemicu lalu diledakkan menggunakan remote secara manual. Luar biasanya, banyak sekali sukarelawan ingin terbang ke bulan mengorbankan diri meledakkan bom nuklir. Akan tetapi, seorang jenderal militer Cina berkata bulan adalah milik mereka dan tidak akan menyerahkan tugas ini kepada anak-anak muda. Ia berkata semua orang yang berusia di atas 50 tahun diminta bergabung untuk tugas mulia ini. Mereka harus bergegas karena kehancuran terjadi di mana-mana. Sementara itu, Liu Peiqiang yang pesawatnya mengalami kerusakan masih berada di bulan menunggu waktu aktivasi nuklir. Ia terkejut dengan kedatangan relawan yang akan memasang pemicu peledakan. Seorang bapak-bapak yang menghampirinya bertanya apa yang ia lakukan di sini. Liu mencoba mengatakan sesuatu namun ia meminta jangan mengganggunya. Saat ini ia memiliki tugas penting lalu meminta Liu pulang menggunakan pesawat peluncur yang ada di dekat mereka. Ia berkata Liu masih sangat muda dan memintanya menjalankan tugasnya sebagai kapten dengan baik. Sementara itu di bumi, semua server internet berhasil dipulihkan dan hanya satu milik Cina saja yang belum menyala. Akibat gempa yang terjadi berulang-ulang, Heng Yu mengalami kesulitan, terjatuh ke dalam air dan tubuhnya mulai lemah. Padahal hanya tinggal 3% saja proses rebooting itu selesai. Batas Ross bulan semakin mendekat. Tim pemicu ledakan sudah menyelesaikan perakitan, lalu bersama-sama mereka menekan tombol untuk meledakkan seluruh bom nuklir. Time to detonation. 2 minutes and counting. 1 minute and counting. Ledakan dahsyat tersebut memicu reaksi fusi di dalam inti bulan dan perlahan-lahan bulan hancur menjadi serpihan. Semua orang yang ada di bumi memberikan penghormatan terakhir kepada para pahlawan pemberani tersebut. Akan tetapi pusat kontrol melihat sinyal kehidupan Heng Yu menghilang dan server tersebut tidak bisa dinyalakan. Padahal dalam waktu 3 hari ke depan keseluruhan bulan akan menabrak bumi. Di luar dugaan, Heng Yu saat ini berada di dalam dunia digital milik putrinya. Yang ternyata Heng Yu itu sudah mencadangkan dirinya sendiri ke dalam perangkat digital live yang diberikan Dr. Zhao sebelumnya. Dan Heng Yu mengunggah datanya sesaat sebelum ia tewas karena tenggelam. Ia memasang data miliknya ke server yang sama dengan Yaya sehingga bisa bertemu dengan putrinya. Saat pertama kali masuk ke dunia digital, Heng Yu lupa akan siapa dirinya. Yaya memberitahunya bahwa sang ayah memiliki tugas yang sangat penting yaitu menyelamatkan dunia. Lalu menggunakan perangkat milik Yaya, Heng Yu mengkode ulang sistem kemudian menyelesaikan rebooting sistem. Dan akhirnya setelah seluruh jaringan internet terhubung satu sama lain, mesin pendorong dinyalakan. Gabungan dari seluruh mesin tersebut perlahan mengeluarkan bumi dari orbitnya, kemudian memulai perjalanannya menuju Alpha Centauri. 7 tahun kemudian, seluruh konstruksi mesin pendorong berhasil dibangun. Permukaan bumi mulai membeku dan manusia memulai fase baru tahapan misi bumi berkelana.
Total ada 10.000 mesin pendorong dan 10.000 kota bawah tanah berada di bawahnya. Sistem kecerdasan buatan tetap akan dipertahankan pada sistem navigasi ISS. MOS memiliki kewenangan membuat keputusan jika terjadi keadaan darurat, namun harus melalui anggota permanen Dewan Keamanan. Bumi akan memanfaatkan tarikan gravitasi planet Jupiter untuk membebaskan diri dari gravitasi matahari. Setelah 500 tahun perjalanan, Bumi diperkirakan sudah melewati tata surya. Barulah pada saat itu tenaga maksimal mesin pendorong dinyalakan selama 1.300 tahun berikutnya. 700 tahun sisa perjalanan, mesin pendorong akan dibalik lalu digunakan untuk memperlambat laju bumi sebelum akhirnya berhenti tepat di posisi ideal sistem bintang baru. Dan diperkirakan perjalanan tersebut akan melewati 100 generasi manusia. Sementara di dalam dunia digital, MOS memberitahu Heng Yu bahwa selama ini kekacauan yang terjadi selama proyek berlangsung adalah perbuatannya. Komputer kuantum tersebut ternyata merekam seluruh data krisis yang terjadi. Jika teman-teman melihat filmnya secara utuh, maka di setiap adegan tertentu selalu ada scene yang menampilkan kamera CCTV, seolah ada sesuatu memperhatikan manusia. Hancurnya mesin bulan ternyata adalah perbuatan MOS yang sebenarnya bertujuan merusak rencana manusia. Dan tidak hanya itu, peretasan jaringan keamanan yang membuat drone militer menyerang pangkalan ternyata juga perbuatan MOS. Menurutnya, satu-satunya cara untuk melestarikan peradaban manusia adalah menghancurkannya. Tindakan variabel non-teknis yang diperbuat manusia terkadang membuat manusia mengalami kesulitan yang berujung pada kehancurannya sendiri. Kalau teman-teman sudah melihat Wandering Earth yang pertama, ada adegan di mana Kapten Liu membakar MOS. Adegan itu terjadi di mana saat itu bumi tertarik gravitasi Jupiter, dan MOS adalah salah satu biang kerok manusia kesulitan melakukan upaya menyelamatkan diri. Seandainya ada cara Heng Yu berkomunikasi dengan dunia nyata, maka ia akan memberitahunya. Namun kini ia hidup bersama putrinya di dalam realitas kecerdasan buatan milik MOS dan akhirnya film pun selesai. Secara keseluruhan, prequel dari film Wandering Earth ini berjalan lurus dan cukup jelas di setiap adegannya. Mimin saranin sih buat teman-teman yang belum nonton, menonton filmnya secara utuh. Karena durasi dari film ini adalah 3 jam dan ada banyak adegan yang mungkin terlewatkan. Satu hal yang menarik dari film ini adalah ternyata MOS atau komputer AI yang diciptakan malah mencoba menghambat perjuangan manusia secara diam-diam. Ada kemungkinan sejak generasi awal komputer kuantum diciptakan, kecerdasan itu telah mengamati perilaku manusia. Konflik kepentingan yang terjadi membuat MOS mengambil kesimpulan bahwa manusia adalah sumber masalah. Meski AI adalah mesin cerdas yang memiliki kemampuan logis dan perhitungan sangat cepat, mesin tetaplah mesin dan tidak akan pernah bisa membuat keputusan variabel seperti manusia yang terkadang di luar logika. Lalu apa yang terjadi jika bumi benar-benar berhenti berputar? Jika penghentian putaran dilakukan secara halus, benda-benda akan menyesuaikan kecepatan rotasi hingga bumi benar-benar berhenti berputar. Setelah bumi berhenti berputar, maka akan terjadi perubahan cuaca yang sangat ekstrim di permukaan, serta hilangnya medan magnet yang melindungi bumi dari radiasi matahari. Namun hal tersebut mungkin tidak menjadi masalah di film ini. Manusia sudah membangun kota bawah tanah yang memiliki penyokong kehidupan. Radiasi matahari juga bukan masalah karena perlahan bumi bergerak menjauhi matahari. Satu hal yang perlu diingat, ini adalah sebuah film fiksi atau fantasi yang memang bertujuan memanjakan imajinasi kita. Buat teman-teman yang ingin nonton film kelanjutannya, bisa nonton Wandering Earth yang saya bahas pertama kali sejak channel ini dibuat. Hanya saja karena masih video pertama, mohon dimaklumin jika penjelasannya hanya ala kadarnya. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman, sampai jumpa di Alpha Centauri.